Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Fatmasari dengan NIM R1C1210003. Di sini saya akan menjelaskan morfologi yang terdapat pada pantai dengan lokasi itu terdapat di Pantai Cherry di Toronipa. Outline pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah merupakan bentukan morfologi tanjung yang terdapat pada Pantai Cherry di Toronipa, di mana yang akan saya bahas pertama itu definisinya, yang kedua proses terbentuknya tanjung, yang ketiga hubungan dengan ekosistem maupun lingkungan fisik daerah sekitar, dan yang keempat potensi atau geomorfologi pendukung bagi masyarakat sekitar atau daerah sekitar. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama akan saya paparkan kali ini adalah definisi dari tanjung, di mana tanjung adalah suatu bentukan daratan yang menjorok ke arah laut dan terbentuk akibat proses abrasi yang tidak merata pada garis pantai. Nah, proses ini terjadi ketika gelombang laut mengikis material pantai dengan kekerasan yang berbeda-beda. Material yang lebih keras seperti batuan beku atau sedimen padat yang lebih tahan terhadap erosi dibandingkan dengan material yang lebih lunak, sehingga daratan yang disusun oleh material keras akan bertahan lebih lama dan membentuk tonjolan ke laut. Biasanya ini disebut dengan teluk. Nah, tanjung ini seringkali memiliki karakteristik berupa tebing curam atau batuan yang kokoh dan arus laut yang cukup kuat di sekitarnya. Selain itu, tanjung juga sering dikelilingi oleh ekosistem laut yang kaya, seperti terumbu karang, hutan mangrove, yang berfungsi sebagai habitat berbagai jenis biota laut. Nah, secara geografis, tanjung memainkan peran penting dalam mengubah pola arus laut dan sedimentasi di sekitarnya. Nah, serta memiliki nilai ekologis dan ekonomi, terutama dalam sektor pariwisata dan perikanan. Proses pembentukan tanjung. Yang pertama, terjadinya perbedaan ketahanan material pantai terhadap abrasi. Garis pantai seringkali tersusun atas material keras dengan tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Material lunak seperti tanah liat atau pasir lepas akan lebih mudah terkikis oleh energi gelombang laut. Yang kedua, proses abrasi gelombang laut. Nah, gelombang laut akan terus-menerus menghantam garis pantai dan mengikis bagian yang lebih lunak. Energi gelombang yang tinggi memecah batuan lunak dan membawa partikel-partikel hasil abrasi ke laut, sehingga seiring waktu bagian yang lebih kuat dan kokoh akan menonjol ke laut dan membentuk struktur tanjung. Yang ketiga, aktivitas arus laut dan sedimentasi. Arus laut sekitar garis pantai mempengaruhi proses erosi dan sedimentasi. Arus yang kuat dapat membersihkan material sedimen dari batuan keras, membentuk tanjung semakin menonjol. Yang kelima, pelapukan alami. Selain abrasi gelombang laut, pelapukan fisika dan kimia juga berperan dalam membentuk tanjung. Yang keenam, waktu dan faktor lingkungan. Proses terbentuknya tanjung memerlukan waktu yang sangat lama, bisa berlangsung ribuan hingga jutaan tahun. Faktor lingkungan seperti iklim, pasang surut, dan frekuensi badai turut mempengaruhi kecepatan pembentukan tanjung. Yang ketujuh, keseimbangan dinamis. Tanjung yang sudah terbentuk akan terus mengalami keseimbangan dinamis antara abrasi, sedimentasi, ataupun dipengaruhi tektonik. Selanjutnya, hubungan morfologi dengan ekosistem dan lingkungan fisik daerah sekitar. Yang pertama, hubungan morfologi tanjung dengan ekosistem laut dan pesisir. Terdapat di sekitaran tanjung, arus laut akan bergerak mempengaruhi distribusi nutrisi dan oksigen yang mendukung pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang di sekitar tanjung memiliki habitat bagi berbagai ikan, spesies moluska, dan biota laut lainnya. Nah, terumbu karang juga berperan dalam melindungi struktur tanjung dari abrasi yang berlebihan. Yang kedua, hubungan tanjung dengan lingkungan fisik. Yang pertama, pola arus laut dan sedimentasi. Bentuk tanjung yang menonjol ke laut
mengganggu pola arus laut menyebabkan pembelokan arus di sekitar tanjung. Pola arus ini mempengaruhi proses sedimentasi di mana material sedimen cenderung menumpuk di sisi yang terlindungi dari arus kuat dan terbawa menjauh dari sisi yang terpapar arus. Yang kedua, dinamika gelombang dan abrasi. Tanjung seringkali menjadi bentang alam yang melindungi area pantai di area belakang dari hantaman gelombang besar. Namun, sisi tanjung yang menghadap langsung ke laut mengalami abrasi lebih intensif dibandingkan dengan bagian yang terlindungi. Materi selanjutnya adalah kelebihan atau potensi pendukung geomorfologi bagi lingkungan. Yang pertama, perlindungan alami terhadap bencana alam. Adanya tanjung dapat menjadi penghalang abrasi dan erosi pantai, di mana bentuk geomorfologi seperti tanjung ini dan tebing pantai dapat mengurangi kekuatan gelombang laut dan melindungi daerah daratan dari abrasi berlebihan. Yang kedua, perlindungan dari bencana tsunami. Tebing atau tanjung yang curam dapat mengurangi energi gelombang tsunami sebelum mencapai pemukiman dan penduduk di belakangnya. Kelebihan yang kedua adalah habitat bagi keanekaragaman hayati. Ekosistem yang beragam, yang bervariasi seperti bukit, tanjung, lembah, dan daratan menciptakan berbagai habitat bagi flora dan fauna. Ekosistem laut dan pesisir tanjung dan teluk seringkali mendukung ekosistem laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Kelebihan yang kedua adalah habitat bagi keanekaragaman hayati. Ekosistem yang beragam, yang bervariasi seperti bukit, tanjung, lembah, dan daratan menciptakan berbagai habitat bagi flora dan fauna. Ekosistem laut dan pesisir tanjung dan teluk seringkali mendukung ekosistem laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Kesimpulan dari semua yang saya sampaikan adalah tanjung merupakan bentuk daratan yang menjorok ke laut terbentuk melalui proses alami seperti abrasi dan perbedaan ketahanan material terhadap gelombang laut. Dalam konteks pariwisata, tanjung memiliki potensi besar sebagai objek wisata alam karena keindahan pemandangannya, ekosistem laut yang kaya, dan aktivitas yang bisa dilakukan seperti menyelam dan wisata alam. Ditambah lagi karakteristik khusus atau khas dari pantai ini adalah menyajikan di kondisi pantai di mana yang dipenuhi oleh bebatuan yang masif. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.